Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Donald Trump memang menahan serangan lanjutan Amerika Serikat ke Iran. Tapi, hanya dalam hitungan jam, Iran justru menyita 2 kapal asing di Selat Hormuz, jalur laut paling sensitif untuk minyak dunia. Jadi, pertanyaannya sekarang sangat besar. Kalau ini benar-benar menuju damai, kenapa laut justru makin panas? Kenapa Lebanon masih berdarah di saat gencatan sedang dibicarakan? Dan kenapa ancaman ke jalur pelayaran kawasan justru belum juga hilang? Apakah ini tanda penurunan tensi? Atau justru awal dari tekanan yang lebih luas, yang bergerak diam-diam? Disinilah situasinya jadi menarik, karena yang terlihat sekarang bukan damai yang kokoh, melainkan jeda rapuh. Sebuah fase di mana semua pihak belum menekan pelatuk, tetapi juga belum benar-benar mundur. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Donald Trump memang menahan serangan lanjutan Amerika Serikat ke Iran. Tetapi beberapa jam setelah keputusan itu, ketegangan justru tidak turun. Pada 22 April 2026, perhatian dunia bergeser ke Selat Hormuz, jalur laut sempit yang selama ini menjadi nadi utama minyak dunia. Di sana, Iran menyita 2 kapal komersial asing. Bukan rudal yang ditembakkan, bukan pangkalan yang dihantam, tetapi 2 kapal yang dihentikan di laut sudah cukup untuk membuat kawasan kembali terasa panas. Aksi ini langsung memberi pesan besar. Iran seperti ingin menunjukkan bahwa tekanan terhadap negaranya tidak hanya bisa dijawab di darat atau udara. Teheran masih punya kartu lain yang jauh lebih sensitif, yaitu jalur pelayaran energi. Ketika kapal mulai dicegat di Hormuz, sinyalnya tidak hanya sampai ke Washington. Sinyal itu juga sampai ke pasar minyak, perusahaan asuransi laut, negara-negara teluk, dan semua negara yang bergantung pada pasokan energi dari kawasan tersebut. Pada 23 April 2026, laporan Reuters memperlihatkan situasi semakin jelas. Iran disebut memperketat kontrol di Hormuz setelah serangan lanjutan Amerika Serikat ditahan. Bahkan muncul video pasukan Iran menaiki salah satu kapal komersial, sementara Teheran menyebut kapal-kapal itu melintas tanpa izin. Dari luar, ini terlihat seperti operasi keamanan maritim. Tetapi dalam konteks perang dan negosiasi yang sedang rapuh, tindakan itu punya makna jauh lebih tajam. Hormuz bukan selat biasa. Sebelum krisis memburuk, hampir 1/5 perdagangan minyak dunia melewati jalur ini. Artinya setiap gangguan di sana tidak bisa dianggap kecil. 1 kapal yang disita dapat membuat pasar membaca risiko baru. 2 kapal yang dicegat dapat membuat harga energi bergerak. Dan ketika harga minyak mulai menembus angka psikologis di atas $100 per barel, dunia langsung memahami bahwa tekanan di laut bisa berubah menjadi tekanan ekonomi global. Disinilah situasinya menjadi lebih menarik. Iran tidak perlu menutup total Selat Hormuz untuk membuat dunia gelisah. Cukup dengan memperlihatkan bahwa jalur itu bisa diganggu, biaya risiko langsung naik. Kapal-kapal dagang mulai berhitung, perusahaan pengiriman mulai menilai ulang rute. Negara-negara importir energi mulai mengamati cadangan minyak mereka. Semua itu terjadi tanpa perlu satu perang besar diumumkan secara resmi. Langkah Iran ini juga menunjukkan pola yang sangat khas dalam konflik kawasan. Ketika tekanan militer tidak dijawab dengan serangan terbuka, balasannya bisa muncul lewat titik yang paling menyakitkan secara ekonomi. Hormuz adalah titik itu. Laut yang selama ini dipakai untuk perdagangan berubah menjadi panggung pesan politik. Kapal menjadi simbol tekanan, jalur energi berubah menjadi alat tawar. Pada akhirnya, penyitaan kapal di Hormuz bukan sekedar insiden pelayaran. Itu adalah tanda bahwa jeda serangan belum otomatis berarti ketegangan mereda. Di permukaan, meriam besar memang belum kembali ditembakkan, tetapi di bawahnya, semua pihak sedang menguji batas, membaca reaksi, dan menyiapkan langkah berikutnya. Di sisi lain, langkah yang diambil Amerika Serikat tidak menunjukkan tanda mundur sepenuhnya. Pada 23 April 2026,
laporan dari AP menggambarkan situasi yang berbeda dari kesan damai di permukaan. Donald Trump memang menahan serangan lanjutan, tetapi militer Amerika tetap bergerak di laut. Kapal-kapal kecil Iran yang dicurigai memasang ranjau diperintahkan untuk dihancurkan. Di waktu yang hampir bersamaan, satu tanker lain yang dikaitkan dengan penyelundupan minyak Iran juga disita. Artinya, meskipun tidak ada serangan besar seperti sebelumnya, tekanan tetap berjalan dalam bentuk lain. Laut tetap dijaga ketat, pergerakan Iran tetap diawasi, jalur distribusi minyak tetap disentuh. Dari sudut pandang Washington, ini adalah cara menahan tanpa benar-benar berhenti. Tidak ada jeda penuh, hanya perubahan metode. Langkah ini membuat posisi Amerika menjadi sangat unik. Mereka tidak menembak lebih jauh, tetapi juga tidak memberi ruang longgar. Ini menciptakan situasi yang ambigu. Di satu sisi, dunia melihat peluang diplomasi. Di sisi lain, Iran masih merasakan tekanan langsung di lapangan. Dan dalam kondisi seperti ini, setiap tindakan kecil bisa dibaca sebagai sinyal besar. Pada hari yang sama, pembicaraan soal mediasi kembali muncul. Pakistan disebut mencoba membuka jalur pertemuan antara Amerika dan Iran. Lokasinya direncanakan di Islamabad. Namun hingga 23 April 2026, belum ada kepastian kapan pertemuan itu benar-benar terjadi. Bahkan belum jelas apakah kedua pihak akan duduk bersama dalam waktu dekat. Masalah utamanya bukan sekedar jadwal, masalahnya ada pada syarat yang saling mengunci. Amerika menginginkan jalur pelayaran tetap terbuka tanpa gangguan. Iran menginginkan tekanan terhadap pelabuhan dan kapal-kapalnya dihentikan lebih dulu. Kedua posisi ini berdiri saling berhadapan tanpa ada yang benar-benar mundur. Dalam situasi seperti ini, jeda tidak selalu berarti ketenangan. Justru seringkali menjadi fase paling sensitif karena semua pihak tidak bergerak besar tetapi tetap aktif dalam skala kecil. Amerika menjaga tekanan lewat laut, Iran merespons lewat penyitaan kapal. Tidak ada benturan besar, tetapi gesekan terus terjadi. Inilah yang membuat pergerakan di Hormuz menjadi sangat penting, bukan hanya karena lokasinya, tetapi karena timingnya. Aksi Iran terjadi tepat setelah keputusan Trump untuk menahan serangan. Ini bukan kebetulan, ini adalah respons yang dihitung. Iran seperti menguji seberapa jauh Amerika akan bereaksi jika tekanan dialihkan ke jalur energi global. Dari sisi strategi, ini membuka pola yang jelas. Amerika mencoba menjaga tekanan tanpa memicu eskalasi besar. Iran mencoba menunjukkan bahwa tekanan tidak akan diterima tanpa balasan. Kedua pihak sama-sama berhitung, sama-sama menahan diri, tetapi juga sama-sama tidak ingin terlihat lemah. Situasi seperti ini sering disebut sebagai fase uji batas. Tidak ada yang ingin menjadi pihak pertama yang melangkah terlalu jauh, tetapi juga tidak ada yang mau menjadi pihak yang diam sepenuhnya. Karena dalam konflik seperti ini, diam bisa dibaca sebagai kelemahan. Akibatnya, ruang di antara perang dan damai menjadi semakin sempit. Setiap keputusan kecil memiliki dampak besar, setiap gerakan di laut bisa mengubah persepsi, dan setiap respons bisa membuka kemungkinan baru yang tidak terduga. Ketegangan kawasan tidak berhenti di laut. Pada 16 April 2026, gencatan antara Israel dan Lebanon mulai berlaku dengan durasi 10 hari. Di atas kertas, ini terlihat sebagai langkah menuju penurunan tensi. Namun perkembangan berikutnya menunjukkan gambaran yang berbeda. Pada 22 April 2026, laporan dari Reuters menyebut serangan Israel di Lebanon Selatan menewaskan sedikitnya 5 orang, termasuk seorang jurnalis. Artinya, jeda tembak tidak sepenuhnya menghentikan korban. Keesokan harinya, 23 April 2026, pertemuan di Washington menghasilkan keputusan untuk memperpanjang gencatan selama 3 minggu. Dari luar, ini terlihat seperti kemajuan. Tetapi jika dilihat lebih dalam, perpanjangan ini justru menegaskan bahwa masalah di lapangan belum selesai. Gencatan diperpanjang bukan karena situasi sudah stabil, melainkan karena masih terlalu rapuh untuk dibiarkan tanpa kontrol. Di wilayah selatan Lebanon, situasi tetap tegang. Israel masih mempertahankan zona penyangga yang dianggap penting untuk keamanan wilayah utara mereka.
Sementara itu, pihak Lebanon mendorong penghentian penghancuran desa, penarikan pasukan, pembahasan tahanan, dan kejelasan batas wilayah. Semua isu ini belum menemukan titik temu. Jadi meskipun kata gencatan terus disebut, realitas di lapangan masih penuh ketidakpastian. Kondisi ini menciptakan tekanan tambahan terhadap situasi yang sudah panas di Hormuz, karena konflik tidak berdiri sendiri. Ketika satu front belum benar-benar dingin, front lain akan terasa lebih beresiko. Lebanon menjadi pengingat bahwa jeda di satu titik tidak otomatis meredakan seluruh kawasan. Justru bisa membuat tekanan berpindah atau menyebar ke titik lain. Di saat yang sama, ada satu faktor lain yang mulai kembali ke permukaan. Pada 28 Maret 2026, laporan dari AP menyebut kelompok Houthi di Yaman kembali masuk ke dinamika konflik kawasan. Mereka mengklaim telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Keterlibatan ini langsung memunculkan kembali kekhawatiran terhadap jalur pelayaran di Laut Merah. Jalur ini berbeda dari Hormuz, tetapi sama pentingnya. Bab el-Mandeb, pintu masuk ke Laut Merah, merupakan salah satu rute utama perdagangan dunia. Sekitar 12% arus perdagangan global melewati jalur ini. Artinya, jika tekanan di Hormuz berlanjut dan ancaman di Laut Merah kembali aktif, maka jalur pelayaran internasional menghadapi risiko dari dua arah sekaligus. Kombinasi ini membuat situasi kawasan menjadi jauh lebih kompleks. Bukan hanya soal dua negara yang saling menekan, ini tentang banyak titik yang saling terhubung. Hormuz mempengaruhi minyak, Lebanon menjaga ketegangan di darat, Houthi membuka kemungkinan gangguan di jalur lain. Semua bergerak dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam kondisi seperti ini, setiap perkembangan kecil menjadi penting. Satu serangan di Lebanon bisa memicu respon lain. Satu kapal yang dicegat di Hormuz bisa mengubah perhitungan pasar. Satu pergerakan di Laut Merah bisa mengganggu jalur distribusi global. Tidak ada ruang yang benar-benar terpisah. Semua saling mempengaruhi. Akhirnya, yang terlihat sekarang bukan kawasan yang bergerak menuju stabilitas penuh. Yang terlihat adalah jaringan tekanan yang saling terhubung dengan banyak titik rawan yang masih aktif. Semua pihak tampak berhati-hati dalam langkah besar, tetapi tetap agresif dalam langkah kecil. Dan justru di fase seperti ini, ketegangan sering bergerak tanpa suara besar, tetapi dengan dampak yang semakin luas. Kalau semua ini dirangkai, jawabannya jadi jauh lebih jelas. Iran bukan negara yang paling nyaman, bukan yang paling kuat, dan bukan yang paling diuntungkan dalam sistem global hari ini. Tapi justru karena itulah, Iran tumbuh dengan cara yang berbeda. Saat negara lain menjaga stabilitas, Iran terbiasa hidup dalam tekanan. Saat negara lain menghindari benturan, Iran justru membangun cara untuk bertahan di dalamnya. Jadi yang terlihat seperti keberanian di permukaan, sebenarnya adalah hasil dari sejarah panjang, strategi yang tidak biasa, dan posisi yang sangat sensitif di peta dunia. Dan di tengah semua itu, satu hal yang paling menarik muncul. Dalam geopolitik, yang paling berani tidak selalu yang paling kuat, tapi yang paling siap menanggung konsekuensi. Demikian rangkaian fakta yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.